Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat diundang bangkit berdiri. Orang yang hina dan yang terhormat, hidupnya di dunia yang fana, keinginannya pun akan sirna, terkubur bersama jasadnya. Dunia bukan andalanku, hanya Tuhan harapanku. Haleluya, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia, mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 584 ayat 1.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum pertama hingga hukum keempat. Begini bunyinya. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil
dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 479 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 24. Kita baca secara responsoria. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karunia pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang balas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan ayat 3. Bawalah sinar terang.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 534 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 103, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 18. Mazmur pasal 103 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 18. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia
adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku, seiman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel setelah bebas dari Babel, mereka menyadari betapa Tuhan itu begitu baik. Seandainya Tuhan selalu mengingat akan dosa dan kejahatan mereka, pastilah Tuhan tidak akan membebaskan mereka dari hukuman pembuangan di Babel. Bangsa Israel merenung, kenapa ya Tuhan membebaskan mereka dan mau mendengarkan permohonan mereka untuk kembali ke kampung halaman di Yerusalem. Mereka mendapatkan jawaban betapa semua itu adalah karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan yang besar. Kasih Tuhan ternyata lebih diutamakan oleh Tuhan ketimbang amarahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa itu, sehingga lewat kasihnya Tuhan tidak membalas kejahatan bangsa Israel untuk terus menerus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nas kita hari ini mau mengatakan betapa Allah itu sangat berbeda dengan manusia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Manusia sehebat-hebatnya, dia pasti akan mengakhiri hidupnya kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Nas ini mau mengatakan bahwa manusia itu hidupnya hanya sementara. Sementara Tuhan dia ada selama-lamanya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Oleh karenanya, saudaraku, pemazmur mengumpamakan manusia itu seperti rumput, seperti bunga. Walau nampak indah, tapi sebentar angin lewat, maka ia tidak akan lagi ada. Dia akan kering, dia akan layu. Saudaraku, rumput atau bunga, dia hanya nampak tertentu saja. Kita tidak akan bisa melihat sebidang rumput yang sangat luas atau bunga di padang gurun. Ia hanya ada di tempat-tempat tertentu. Rumput di tengah padang gurun tentu dia nampak indah dengan warna yang hijau. Demikian juga dengan bunga, ketika dia tumbuh dan kemudian bunga itu terlihat di tengah padang gurun, maka dia akan indah, saudaraku, menjadi perhatian orang. Tetapi itu hanya sebentar.
angin lewat, ia kemudian akan layu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, layu atau kemudian bunga itu akan terjatuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah gambaran manusia itu. Hanya sebentar nampak indah, hanya sebentar nampak hebat, tapi dia akan berlalu. Tetapi kasih setia Tuhan, dia akan kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tidak ada apa-apanya manusia dibandingkan dengan Allah. Oleh karenanya, saudaraku, sehebat apapun engkau dalam hidupmu di dunia ini, banyak orang mengeluh-elukanmu dan menganggapmu sebagai orang hebat. Lewat nas ini kita diingatkan bahwa kehebatanmu tidak akan dapat menguasai hidupmu. Kehebatanmu tidak akan dapat menentukan hidupmu. Itu sama dengan orang yang kaya raya. Seberapa banyak pun uangnya, dia tidak akan bisa menentukan kehidupannya. Ketika sakit keras, uang itu pun tidak dapat menjamin bahwa ia akan dapat menyembuhkan penyakit. Tuhan kekal, Tuhan setia selama-lamanya. Oleh karenanya, saudaraku, kita diminta untuk tunduk saja kepada Tuhan. Kita diminta untuk mengandalkan Tuhan. Kita diminta untuk takut akan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia artinya percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta yang menguasai dunia. Takut akan Tuhan, kita mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Takut akan Tuhan, kita harus mau dengar-dengaran akan firman-Nya. Takut akan Tuhan, kita harus taat terhadap semua perintah-perintah Tuhan. Kepada orang-orang seperti itulah, saudaraku, kasih setia Tuhan itu akan diperlihatkan. Tentu kasih setia Tuhan tidak hanya sebatas kasih, tapi di balik kasih ada sifat penolong. Tuhan akan menolong setiap orang yang taat, yang takut kepadanya, untuk dilepaskan dari berbagai tantangan hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapanpun kita, dimanapun kita berada, lewat nas ini kita diingatkan bahwa hidup kita, hidupmu, hidupku itu hanya sementara. Lihatlah Tuhan, Dialah yang kekal. Itu artinya jangan sampai hidup kita ini tanpa Tuhan. Kita selalu harus mengandalkan Tuhan kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Kasih Tuhan selama-lamanya sekaligus menunjukkan betapa Dia berkuasa atas hidup kita. Betapa Dia berhak untuk menentukan apapun yang terjadi bagi kita. Hai manusia, kehebatanmu tidak perlu engkau hebat-hebatkan. Hai manusia, kepintaranmu
tidak perlu kau megah-megahkan. Hai manusia, jabatanmu yang tinggi tidak perlu engkau elu-elukan dan lain sebagainya. Karena seberapa besar pun kehebatanmu, seberapa tinggi pun jabatanmu, seberapa pintar pun kepintaranmu, itu masih tetap ada di bawah kuasa Tuhan. Oleh karenanya, apapun situasi yang ada dalam hidup kita, kita harus menempatkan posisi Tuhan itu lebih di atas dari apapun yang kita miliki. Oleh karenanya, kita diingatkan, yuk kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam keadilan. Kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah kita akan dilihat oleh Tuhan sebagai orang-orang yang hidup dan takut akan Dia. Kalau kita kedapatan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kasih setia Tuhan semakin kita rasakan di dalam kehidupan ini. Lihatlah rumput dan bunga yang hanya sebentar saja indah dan kemudian layu, kering, diinjak-injak orang dan kemudian dibuang ke tempat sampah dan dibakar. Demikianlah manusia itu tidak ada apa-apanya jika sudah diperhadapkan dengan Tuhan. Oleh karenanya yuk kita setia menyembah Tuhan. Ayo kita selalu mau melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Itulah bunga dan rumput tadi. Angin. Itu tantangan saudaraku. Tentu bagi kita yang setia kepada Tuhan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, angin yang adalah tantangan, yang adalah penderitaan, dia tidak akan mampu untuk membuat kita layu. Karena ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menolong kita. Tetapi kasih setia Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah saudaraku yang kita harapkan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika Yesus lahir, malaikat Tuhan mengatakan bahwa Ia akan diberi nama Immanuel. Tuhan menyertai kita. Sejak awal Yesus lahir telah dikatakan Tuhan itu akan menyertai manusia. Berarti kalau dibalik, manusia tidak akan ada apa-apanya kalau dia hidup tanpa Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita manfaatkan kasih setia Tuhan itu sebagai andalan hidup kita, sebagai kekuatan hidup kita, sebagai penolong hidup kita yang memampukan kita untuk dapat menghadapi tantangan apapun. Orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya, itulah yang akan merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Mari saudaraku, ayo kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan. Yuk kita selalu ingat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang kesukaannya yang selalu disertai, yang selalu ditolong, yang selalu diselamatkan dari berbagai tantangan apapun
yang ada dalam kehidupan kita. Ingatlah, kasih setia Tuhan itu tidak hanya sementara. Kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Mau sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, mau sebesar apapun penderitaan yang kita hadapi, ingatlah di tengah-tengah penderitaanmu, kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Oleh karenanya jangan menyerah terhadap tantangan dan penderitaan, tapi tunggulah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk bebas dan keluar dari tantangan dan penderitaan yang ada. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami dapat mendengarkan firman-Mu. Sungguh kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Siapapun kami Tuhan, sehebat apapun kami hanya sementara, ibarat rumput dan bunga yang nampak indah, tapi sebentar akan layu. Tuhan yang di surga, tolong kami untuk selalu mengandalkan-Mu, untuk selalu takut kepada-Mu, untuk selalu teguh akan iman kami kepada-Mu, supaya dengan demikian kasih setia-Mu benar kami rasakan, tidak hanya sebatas mengasihi, tapi Tuhan juga akan menolong dan membebaskan kami dari berbagai tantangan hidup. Berkati Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Tolong Tuhan, Engkau pakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai perpanjangan mulut Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Berkati semua pengurus Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Berkati seluruh anggota Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Pakailah kami Tuhan terus untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena minggu lalu kami boleh bersukacita atas ulang tahun kemerdekaan ke-80 proklamasi Republik Indonesia. Itu pertanda betapa Tuhan baik bagi kami. Kalau kami boleh bebas dari penjajah Belanda, kami sudah bersukacita. Apalagi Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari jajahan iblis, dari jajahan kuasa dosa melalui kematian anak-Mu Yesus. Tentu kami harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk setia kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami dan selalu memuliakan nama-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 350 ayat 1 sampai dengan 2. Masa yang tiada akhirnya, waktu penuh bahagia, semua bersuka
selama-lamanya tempatku. Jemaat berdiri. Kemuliaan di dunia, betapa juga indahnya, berakhir semuanya. Di hari Tuhan yang mekar, tak ada lagi batasnya, kekal selama-lamanya. Orang yang taat setia pasti bahagia selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia melayani seluruh umat Tuhan yang ada di dunia lewat layanan ibadah online. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.